Sejarah kelam sempat mewarnai sepak bola Italia 14 tahun lalu, tepat hari ini 11 November 2007. Pada hari itu, seorang supporter Lazio bernama Gabriel Sandri tewas terkena peluru nyasar polisi. Meski terkesan sebagai sebuah kecelakaan atau hal yang tidak disengaja, insiden tersebut nyatanya memberikan dampak yang sangat besar. Bahkan ini menjadi momentum persatuan berbagai ultras di Italia yang terkenal saling bermusuhan sebelumnya. Tragedi itu berawal saat Gabriel Sandri bersama supporter Lazio lainnya berangkat UWD ke kota Turin, Italia untuk menemani tim pujaannya Lazio bertandang ke markas Juventus dalam lanjutan kompetisi Liga Serie A Italia. Rombongan UWD supporter Lazio ini sempat berhenti di sebuah rest area di kota Arezzo. Disinilah rombongan fan Lazio tersebut bertemu dengan rombongan supporter Juventus. Perkelahian kedua kelompok ultras ini pun tak terhindarkan. Namun perkelahian antar supporter ini tak berlangsung lama. Polisi patroli setempat segera tiba dan melepaskan tembakan peringatan. Ironisnya, salah satu polisi patroli bernama Luigi Spaccarotella bertindak ceroboh. Tembakannya melesat ke leher Sandri yang sedang ada di dalam mobil. Ini adalah sebuah tembakan yang nyasar, bukan disengaja sebenarnya. Namun akibatnya fatal. Sandri langsung kehilangan nyawanya pada saat itu juga. Padahal ia sedang berada di dalam mobilnya di pinggir jalan. Namun kematian satu orang supporter bernama Sandri ini meluapkan kemarahan dari semua ultras di seluruh Italia terhadap polisi. Beberapa laga Serie A lain yang tetap digelar hari itu juga diwarnai kerusuhan sebagai rentetan kemarahan akibat kematian Sandri. 3 hari usai tragedi tersebut, jasad Gabriel Sandri dimakamkan. Ribuan supporter, termasuk para ultras dari berbagai klub Italia, turut hadir mengantar kepergiannya. Hal ini tentu menjadi pemandangan langka dan bersejarah, karena sejak muncul pertama kali pada medio 1960-an, citra ultras digambarkan sebagai kelompok yang suka bikin onar dan saling bermusuhan satu sama lain. Namun hari itu semua memberikan hormat dan simpati ke Gabriel Sandri. Bahkan sebagai bentuk penghormatan, Tribun Curva Stadion Olimpico, Kota Roma, diganti namanya menjadi Curva Gabriel Sandri dan mengosongkan satu bangkunya khusus untuk Gabriel Sandri. Ya, kasus kematian satu orang menyatukan seluruh komponen supporter di sana, tak terkecuali ultras dari klub AS Roma. Kelompok ultras yang sebelumnya menjadi rival mereka pun ikut bersatu menuntut pengusutan sampai tuntas kasus tersebut. Sementara polisi yang tak sengaja membunuh Gabriel Sandri, yakni polisi Luigi Spaccarotella, dengan cepat diadili. Ia awalnya divonis hukuman penjara selama 6 tahun akibat kelalaiannya tersebut. Namun pengadilan menambahnya menjadi 9 tahun 4 bulan. Dari kasus ini, kita di Indonesia mendapat dua pelajaran penting. Jika kita melihat kasus tragedi Stadion Kanjuruhan Malang, awal bulan Oktober 2022 kemarin yang belum tuntas sepenuhnya, hingga saat ini, sudah 40 hari. Apa pelajarannya? Pertama, kasus Gabriel Sandri benar-benar menyatukan seluruh kelompok ultras di Italia yang biasanya dikenal keras dan bermusuhan satu sama lain. Tak hanya menghadiri prosesi pemakaman dalam jumlah besar, tapi mereka bersepakat dan serentak menuntut pengusutan tuntas kasus kematian satu orang ini. Mereka bahkan menyingkirkan ego dan rivalitas mereka satu sama lain, sekaligus dijadikan momentum persatuan di antara mereka. Sementara di Indonesia, masih ada saja kelompok supporter yang seolah-olah acuh dan cuek menyikapi kasus Kanjuruhan ini, bahkan lebih suka melestarikan rivalitas mereka. Pelajaran kedua, meski kasus Gabriel Sandri ini hanya menyebabkan kematian satu orang, namun pengusutan sampai tuntas kasus ini langsung dilakukan secara terbuka dan cepat, termasuk transparansi dalam hal pengadilan serta pemberian hukuman pada pelakunya. Beda bukan dengan di Indonesia? Padahal yang meninggal hingga hari ini 135 orang dari supporter Aremania. Bagaimana menurutmu?